Halo teman-teman semuanya, di sini saya Kesha Franda Arinka Wibowo ingin memaparkan sedikit materi tentang kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Sebelumnya perlu kita ketahui perkawinan kedua ini apa sih teman-teman? Perkawinan kedua dan selanjutnya adalah perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan sebelumnya telah selesai dan di perkawinan sebelumnya terdapat anak atau tanggungan. Jadi, perkawinan ini bisa disebut perkawinan kedua adalah jika dalam perkawinan sebelumnya ini sudah terdapat anak atau sudah terdapat tanggungan gitu ya, teman-teman. Kemudian suami istri yang melakukan perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya dapat melakukan persatuan atau peleburan harta. Hal ini sesuai yang termuat dalam ketentuan pasal 180 KUH Perdata yang berbunyi, dalam perkawinan untuk kedua kali dan selanjutnya berlakulah demi hukum suatu persatuan harta kekayaan yang bulat antara suami dan istri. Sekedar mengenai itu, dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan. Jadi pada intinya persatuan atau peleburan harta tersebut dapat terjadi apabila kedua belah pihak menyetujui dan menyepakati adanya persatuan dan peleburan harta tersebut. Oleh karena itu, persatuan dan peleburan harta tersebut harus benar-benar dipikirkan dengan baik oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Kenapa sih demikian harus dipikirkan matang-matang gitu? Karena hal ini tentunya akan mempengaruhi hak yang akan diperoleh oleh anak dan keturunan dari perkawinan terdahulu. Kemudian bagaimana ya jika perkawinan tersebut ini sebelumnya tidak diadakan perjanjian kawin gitu? Apabila perkawinan dilakukan tanpa adanya terlebih dahulu membuat perjanjian kawin, maka demi hukum terjadilah harta persatuan bulat di mana harta bawaan dari suami dan harta bawaan istri digabung menjadi satu. Jadi berapapun harta bawaan suami dari pernikahan sebelumnya atau harta bawaan istri, di kehidupan sebelumnya, jika mereka telah menikah, maka harta mereka akan dihitung menjadi satu, dibulatkan menjadi satu gitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke contoh kasus ya. Berarti P meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama K dan L. Oke, namun sebelumnya ini ternyata P sudah pernah melakukan ikatan perkawinan dan terdapat seorang anak bernama B. Dalam perkawinan kedua antara P dan K dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Kemudian ke dalam perkawinan kedua ini ternyata si P ini membawa harta sebesar Rp24.000.000, sedangkan si K ini membawa harta sebesar Rp6.000.000. Setelah 2 tahun menikah, ternyata si P ini meninggal dunia dan ternyata harta peninggalannya itu ada sebesar Rp60.000.000. Lalu bagaimana sih dari gambaran kasus tersebut, proses pewarisannya dan berapa aja, bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris ini? Seperti yang kita lihat pada bagian ini, si P ini mempunyai istri yaitu seorang K dan mereka mempunyai anak bernama L. Namun ternyata di, pernikahan sebelumnya si P ini juga memiliki anak bernama B. Jadi perlu kita ketahui di sini ahli waris P itu ada 3 di golongan satu, yaitu K, L, dan B. Di mana setiap orang ini akan mendapatkan bagian 1/3 dari harta P nanti. Oke. Kemudian dari soal sebelumnya itu diketahui, harta bawaan P itu sebesar Rp24.000.000 dan harta bawaan K yaitu Rp6.000.000. Jika dijumlahkan, kedua harta ini menjadi Rp30.000.000 ya teman-teman. Kemudian setelah 2 tahun menikah, ternyata, harta P ini bertambah menjadi Rp60.000.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untung persatuan. Apa sih untung persatuan? Untung persatuan itu adalah, kelebihan atau, sebuah untung yang didapatkan setelah mereka menikah selama 2 tahun ini dalam kasus. Nah, gimana sih untuk menghitung untung persatuan ini? Untung persatuan ini dapat dihitung melalui harta persatuan dikurangi jumlah harta dari P dan K, di mana harta persatuan yang sudah kita sebutkan sebelumnya yaitu ada Rp60.000.000 dikurangi jumlah harta P yaitu Rp24.000.000 dan ditambah harta K yaitu Rp6.000.000. Jadi Rp60.000.000 dikurangi Rp30.000.000 sebanyak Rp30.000.000. Jadi di sini untung persatuan yang didapat, antara P dan K dalam pernikahan keduanya ini yaitu sebesar Rp30.000.000. Oke, selanjutnya kita akan menghitung harta P. Berapa sih harta P gitu ya? Harta P ini dihitung melalui harta bawaan P
dikurangi setengah dari untung persatuan atau setengah dari rugi persatuan. Karena dalam hal ini tidak ada rugi persatuan, jadi kita menggunakannya untung persatuan yang sudah kita hitung sebelumnya ya teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan HCP. Apa sih HCP? HCP adalah harta cuma-cuma yang menempel pada personalnya di P ini selama melakukan pernikahan kedua. Namun karena dalam kasus ini tidak ada HCP, jadi kita kosongkan saja. Yang kita hitung adalah Rp24.000.000 dari harta bawaan P, kemudian ditambah dengan setengah dari untuk persatuan yaitu 30 juta. Jadi Rp24.000.000 ditambah Rp15.000.000 itu ada sebesar Rp39.000.000. Inilah harta P. Selanjutnya kita menghitung harta K. Untuk menghitung harta K itu, caranya masih sama ya teman-teman, yaitu harta bawaan K ditambah setengah dari untung persatuan, kemudian ditambah lagi oleh HCK. Di sini juga tidak terdapat HCK, jadi yang kita hitung hanya harta bawaan K yaitu Rp6.000.000 ditambah dari setengah untung persatuan yaitu Rp15.000.000. 6.000.000 ditambah Rp15.000.000 adalah Rp21.000.000. Inilah yang kita sebut dengan harta karun. Kemudian setelah P meninggal, harta persatuan ini tentunya dibagi 2 teman-teman, yaitu setengah bagian lagi untuk P dan setengah lagi bagian untuk K. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan Rp30.000.000. Kenapa 30 juta? Karena seperti yang kita hitung tadi, harta persatuan mereka itu ada Rp60.000.000. Maka jika dibagi 2, setengah 30 juta dan setengah lagi 30 juta. Nah, 30 juta dari bagian si P ini kemudian dibagi lagi untuk dibagikan kepada ahli warisnya yang ada 3 tadi, yaitu ada K, ada L, dan ada B. Di mana, setiap orang dari mereka akan mendapatkan 1/3 bagian dari harta waris tersebut, yaitu Rp10.000.000. Oke, selanjutnya, kita akan menghitung total bagian K setelah ditambah, harta warisan dari P ini. Di mana tadi itu si K ini mendapat setengah bagian dari harta persatuan sebanyak 30 juta, kemudian ditambah lagi dari bagian dia menjadi ahli waris P yaitu 10 juta. Maka total bagian K dalam hal ini ada 40 juta. Kemudian, karena terdapat batasan pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, di mana bagian istri ini tidak boleh lebih besar dari bagian warisan terkecil anak, maka perlu dicari terlebih dahulu manfaat K ini. Nah, untuk menghitung manfaat K ini bagaimana sih teman-teman? Untuk menghitung manfaat K, itu bisa dihitung melalui total bagian K dikurangi harta K tadi. Total bagian K seperti yang kita lihat di atas yaitu ada Rp40 juta, kemudian dikurangi dengan Rp21 juta, maka manfaat K ini hanya Rp19 juta. Oke, lanjut. Karena batasan yang terdapat pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata ini, manfaat K ini, yang boleh dinikmati itu tidak sepenuhnya 19 juta. Tapi hanya maksimal itu seperempat dari harta P atau tidak boleh melebihi bagian terkecil dari anak perkawinan pertama. Nah, kita ketahui dari anak perkawinan pertama tadi hanya mendapat Rp10 juta ya teman-teman dari harta warisan P yang dibagi 3 itu. Kemudian jika seperempat harta warisan P itu berapa sih? Seperempat dari Rp39 juta, yaitu ada Rp9.750.000. Nah, karena di sini ada 2 nominal, yaitu ada 9.750.000 dan ada 10 juta. Yang kita gunakan adalah yang terkecil, yaitu Rp9.750.000. Ini adalah maksimal manfaat K. Nah, karena tadi yang didapat manfaat K ini ada 19 juta, maka tentunya dalam kasus ini tuh, si K memperoleh kelebihan manfaat sebesar Rp9.250.000. Nah, kelebihan manfaat ini tidak boleh digunakan oleh si K atau tidak boleh diambil oleh si K, tapi manfaat ini harus dikembalikan lagi kepada anak-anaknya yaitu L dan B. Kelebihan manfaat itu harus dibagi 2, di mana setengah bagian untuk L dan setengah bagian untuk B. Jadi, antara L dan B ini masing-masing akan mendapatkan Rp4.625.000 dari kelebihan manfaat yang oleh K ini. Nah, jadi bagaimana berapakah, total masing-masing bagian warisan yang didapat dari ketiga ahli waris ini?
Oke, pertama yang kita hitung dari bagian L. L ini mendapat bagian waris dari P sebesar Rp10.000.000, kemudian dia juga mendapatkan kelebihan manfaat dari Sika tadi sebesar Rp4.625.000. Jadi total bagian yang didapat oleh L, itu ada sebesar Rp14.625.000. Oke, selanjutnya kita menghitung bagian B. Bagian B itu masih sama dengan bagian L karena mereka kedudukannya sebagai anak, di mana bagian B ini tadi mendapat 10 juta dari, bagian warisnya P meninggal, kemudian ditambah lagi oleh kelebihan manfaat yang diterima oleh K, yaitu sebesar 4.625.000. Jadi bagian, B ini memperoleh total sebanyak 14.625.000. Sama hasilnya dengan bagian L ya, teman-teman. Kemudian untuk bagian K, berapa sih total bagian K? Nah, bagian K ini, cara menghitungnya begini, total bagian K yang tadi ada Rp40.000.000 yang sudah kita hitung sebelumnya, dikurangi dengan kelebihan manfaat yaitu sebanyak Rp9.250.000, yang totalnya dalam hal ini adalah Rp30.750.000. Jadi bagian K atau harta yang diperoleh K pada akhirnya itu hanya Rp30.750.000 ini rupiah. Karena, ada pembatasan jadi, si K ini tidak bisa leluasa, tidak bisa menikmati semua hartanya jika, sesuai dengan yang dibagi tersebut, teman-teman. Nah, mungkin sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.